Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dr. Pemuji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2016. Perkenalkan, saya Zul Ikram, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Narasiyah Lok Sumawe dengan NIM 20256100326. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Lok Sumawe kelas 7 dengan materi memperoleh ketenangan dan kedamaian dengan ibadah salat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Allah beri doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Sehat. Hari ini pelajaran apa? Baik. Hari ini pelajaran apa? Baik semuanya. Tolong dibuka, tolong dikeluarkan buku semuanya, buku cetaknya dan buku catatannya. Nanti Bapak akan menjelaskan pelajarannya. Jadi ketika ada yang kira-kira menurut kalian penting, langsung dicatat. Sudah? Hari ini kita akan mempelajari bab 3 tentang sholat, ya, memperoleh ketenangan dan kedamaian hati dengan ibadah sholat. Sebelum kita mulai, jadi Bapak ingin mengulas kembali, kilas balik tentang pelajaran minggu lalu.
yaitu tentang wudu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita diharuskan untuk berwudu. Oke ya. Sekarang Bapak ingin mencoba. Siapa saja yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, coba Adiba, saya mau bertanya kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu adalah mensucikan diri dengan air sebelum melakukan ibadah tertentu, terutama sholat. Ya, benar sekali. Wudu adalah mensucikan dengan air sebelum melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud atau apa saja syarat wudu? Ya, coba. Yang pertama niat, yang kedua beragama Islam, Ya, yang ketiga tidak berhadas besar, ya. yang keempat menggunakan air yang suci Air yang suci. dan menyucikan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, itu tadi apa? Syarat wudu. Sekarang saya ingin tanya rukun wudu. Ada yang tahu? Ya, baik, silakan. 1. Ya, Niat. niat, 2. Membasuh wajah. membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, 4. Mengusap sebagian kepala. ya. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kanan kaki. Tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah berurut. Yang awal kita awali dan yang akhir kita akhiri. Sebelum jauh lagi, saya ingin bertanya lagi. Siapa yang tahu niat kita untuk berwudu? Ya. Artinya tahu? Ya. Sahaja Sahaja aku aku berwudu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kitab salat, ini saya mau absen dulu semuanya. Siapa yang hadir, siapa yang sakit. Adiba Aufa Kahamza. Hadir. Ania Ivana Delsa. Dia Akila Shenas Naifa. dia Alia Adiba Azhara. Farel Alvaro. Fatimah Putih. M. Nizam. M. Alfi Bayhaqi. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. M. Arif Al-Dafa. Naifa Zahara. Putri Latifah. Rafi Ashidik. Raka Alvaro. Selvi Anissa. Siti Khaila. Berarti hari ini hadir semua ya? Nggak ada yang datang ya? Oke. Sekarang saya ingin
kita semua untuk menyanyikan lagu bendera merah putih, lagu wajib nasional yang disepakati oleh Ibu Usul. Diharapkan semuanya berdiri. Saya inginnya kalian bernyanyi dengan penuh semangat. Semangat berapa? Semangat 45. Oke ya? Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, bendera itu. Bangga dan ketika warna, berkibarlah dengan yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Darah dan gemilang warna, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Silakan duduk kembali. Saya akan menjelaskan makna, cara, dan rukun salat secara tepat pada hari ini, yang dimana syarat dan rukun salat merupakan hal atau yang wajib di dalam salat. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, dalam sehari semalam kita berapa rakaat salatnya? Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat, di mana yaitu zuhur berapa rakaat? 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2. Sudah. Yang kedua, menganalisis hikmah melaksanakan ibadah salat. Jadi hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran hikmah melaksanakan salat. Apa hikmahnya? Apa dampak positifnya bagi kehidupan kita? Ya. Yang ketiga, membuat produk berupa studi kasus infografis tentang tata cara salat yang baik dan benar. Jadi ke depan nanti saya akan menjelaskan bagaimana tata cara salat yang baik dan benar, apa saja tahapan yang tidak boleh kita lakukan di dalam salat. Baik. Sebelum kita mulai, sekarang saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan umum yang banyak dilakukan di dalam salat. Bahkan kalian mungkin dengan tidak sengaja pernah juga melakukan hal tersebut di dalam salat. Mari kita lihat sama-sama di mana saja letak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dalam salat. Pertama, salat terlalu cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan salat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang salatnya terlalu cepat, jika kamu hendak salat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu.
lalu berdirilah di i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak, 2. Tidak ada kebutuhan, 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, apabila gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaat, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syartul mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita ruku setelah dia ruku, dan kita sujud setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah SAW memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud sementara imam sudah tasyahud, ini tidak dilarang. 4. Mengikuti imam, inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu sholat di belakang Nabi SAW. Apabila Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyebutkan hukumnya sampai Nabi SAW meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. Keempat, melakukan sujud yang salah, seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk minum. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud, dari hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai binatang ketika sholat, termasuk diantaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini melalui sabdanya, yang artinya, lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan menggunakan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Muttafaqun alaih. Keenam, Allah terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang tangannya sehingga terbuka auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Munazzah.
Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun salat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya maka salatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk rukuk. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan. Sudah semuanya? Sudah kalian saksikan semua kan? Sudah kita saksikan semua videonya, pencerahan di mana atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Di dalam sholat, terlebih lagi ini anak laki-laki. Ketika sholat Jumat berlangsung, banyak kita dengar, banyak yang mendahului imam daripada mengikuti imam. Sebenarnya yang dianjurkan sangat mudah. Kapan kita mengikuti imam? Ketika misalnya ya, ketika imamnya Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar, baru langsung kita menyambung dengan Allahu Akbar. Contohnya lagi, Sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Jangan ketika imam Sami Allah langsung kita bangun. Itu seperti yang disebut tadi di dalam video. Yang kedua, maksud daripada video tadi, memakai pakaian atau memakai perhiasan. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini bukannya kita harus memakai emas, berlian, bermata, zamrud, bukan. Tetapi pergunakanlah baju yang suci, yang bersih, yang tidak kena najis, baju yang rapi. Masa ketika kita mau bertemu pimpinan baju rapi, tetapi ketika ingin bertemu dengan Allah atau menghadap langsung kepada Allah, kita memakai baju olahraga misalnya. Tadi kita olahraga, pulang ke rumah, sholat zuhur. Apa salahnya jika kita mengganti baju? Tadi sebabnya ketika kita makan somai, sudah kena saus, bajunya sudah kena saus. Apa salahnya kita ganti, ya? Tadi banyak tuh, termasuk dalam hal menjaruk ketika dalam sholat, termasuk dalam hal melirik kiri, lirik kanan, lirik ke atas. Kemana kita dianjurkan untuk melirik, yaitu ke sajadah. Allahu Akbar, pandangannya lurus ke sajadah. Jangan gini, tengok kanan, tengok kiri, senyum sedikit. Itu yang jangan. Karena di dalam sholat tidak membutuhkan senyuman. Jadi semua ya. Selanjutnya, syarat sah sholat. Di sini terdapat beberapa syarat sah sholat. Cuma yang akan kita bahas cuma beberapa aja. Ada yang tahu apa saja syarat sah sholat? Syarat sah sholat. Satu, ada yang tahu? Ya? Iya. Niat. Syarat sah sholat. Suci dari hadas besar.
suci dari hadas. Dan najis. Yang kedua, yang paling penting apa itu? Ya, balik atau yang kita sebut sudah cukup umur. Selanjutnya, menutup aurat. Oke, jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya, ya, Muslim atau Islam. Ada lagi penambahan? Berakal. Sudah. Kita akan bahas sesuatu. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Disitulah kita berwudu dengan air yang suci. Yang dimaksud suci dari hadas dan najis, jika perempuan atau jika wanita sedang haid, maka tidak diwajibkan salat bagi dia ketika dia sedang haid. Terus selanjutnya apa? Balik cukup umur. Yang dimaksud cukup umur ialah apa? Ya, bagi wanita atau perempuan dia sudah haid, boleh. Ketika dia sudah haid, berarti dia sudah cukup umur. Yang laki-laki bagaimana? Ya, ketika dia sudah mimpi basah, disitulah dia sudah dihitung balik atau cukup umur. Tapi ingat, jika kalian punya adik di rumah, jangan nanti adik kamu tidak usah salah karena kamu belum cukup umur. Salah. Tapi ajarkanlah adik kalian sejak usia dini agar dia terbiasa melaksanakan sholat. Oke ya. Terus yang ketiga, menutup aurat. Batas aurat laki-laki semana? Dari pusat hingga lutut. Yang perempuan, apa yang boleh nampak? Auratnya? Telapak tangan dan wajah. Yang lainnya aurat. Pak, nampak rambut sehelai kan nggak apa-apa, sama juga nggak boleh. Tidak boleh karena itu aurat bagi perempuan. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya jika laki-laki sholat dengan memakai baju singlet? Kan tertutup itu dari pusat hingga lutut. Boleh? Jawabannya boleh, tetapi kurang punya adab. Hukumnya boleh, tetapi kita kurang beradab. Masa kita mau bertemu pimpinan, kita harus dandan rapi, pakai dasi. Ketika ingin menghadap Allah cuma pakai singlet, ya kan? Nah, terus selanjutnya Islam yang membedakan antara orang Islam dan kafir itulah di dalam sholat. Pak, puasa yang nonis ada juga puasa di dalam agama mereka, tapi kita sholat itu tidak ada. Makanya cukup mudah untuk membedakan mana dia kafir, mana dia muslim. Jika dia muslim, pasti dia melaksanakan sholat. Yang terakhir, berakal. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat,
berarti dia orang gila. Karena orang gila tidak diwajibkan sholat baginya. Ya, maka ini menjadi renungan juga bagi diri sendiri. Apakah saya orang yang berakal atau orang gila? Kalau kira-kira kita orang yang berakal, yang tidak gila, maka laksanakanlah sholat sehari semalam 5 waktu. Selanjutnya, rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Ya, ada 13 yang diawali dengan niat. Yang kedua, berdiri betul. 3, takbiratul ihram. 4, membaca Al-Fatihah. Oke, mantap. 5, ruku. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, berhenti. Duduk antara 2 sujud. 9, ya, duduk tahiyat akhir. 10, salah. Ya, membaca tahiyat akhir. Ya, 11, membaca sholawat. 12, salam. 13, tertib. Apa tadi yang dimaksud dengan tertib? Berurut. Yang awal kita awali, yang akhir kita akhiri. Inilah dia rukun sholat. Pak, ada juga di kelas lain yang bertanya, ketika saya cek di Google, itu rukun sholatnya berjumlah 17. Saya tanya, kenapa jumlah 17? Termasuk setelah rukun 6 masuk ke dalam tumakninah. Setelah tumakninah, i'tidal. Setelah i'tidal, tumakninah. Setelah itu kemudian sujud. Setelah sujud, tumakninah. Benar. Cuma tumakninah tidak disebutkan secara langsung. Tetapi tumakninah juga bagian daripada rukun sholat, yang apabila kita tidak lakukan tumakninah, maka sholat kita tidak sah. Ya, jadi jika ada yang bilang jumlah rukun sholat itu 17 termasuk tumakninah, berarti jawabannya juga benar. Tumakninah juga termasuk dalam rukun sholat, cuma dia tidak disebutkan secara langsung. Kemudian, panjang umur tumakninahnya.
Meninggalkan tumakninah menjadikan sholat tidak sah karena menghilangkan salah satu rukun sholat yang barusan saya bilang. Tumakninah merupakan bagian daripada rukun sholat. Terus selanjutnya, hikmah tumakninah adalah kunci kekhusyukan, menjauhkan dari sifat tergesa dan membantu mencapai ketenangan jiwa. Gini, Pak, tumakninah itu berapa menit Pak kita berhenti kira-kira? Bila tidak sampai hitungan menit. Tapi dalam suatu menurut ulama, tumakninah itu berhenti sejenak. Kira-kira berapa lama? Hingga kita mengucapkan tasbih. Misalnya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Jangan diucapkan. Tapi begitulah lama tumakninah. Ya. Yang jika di menit kalau diwaktukan kira-kira kita ucapkan tasbih. Meninggalkan tumakninah menjadikan sholat tidak sah. Ya, sholat tidak sah jika kita tidak menggunakan tumakninah. Oleh karena itu, salatlah kalian dengan tidak tergesa-gesa. Supaya apa? Sholatnya nyaman, damai, perasaannya damai. Ketika sholat, jangan ketika sholat lama kali ini sekarang mau main FF atau lebih ke Yongga mau laut. Jangan, santai ketika kita menghadap Tuhan, supaya sholat kita khusyuk. Jika ada beban, tinggalkan sebentar. Ketika kalian sudah berada di atas sajadah, semua beban, semua pikiran ditinggalkan. Tujuannya satu, sholat. Itu yang penting daripada hal-hal yang lain. Jangan lagi sholat lagi mikirin berapa harga cabai hari ini. Jangan. Ya. Terus hikmahnya, kunci kekhusyukan, betul. Menjauhkan dari sifat tergesa-gesa, betul. Karena kita terbiasa, kita santai. Karena sesuatu hal yang jika dilakukan dengan tergesa-gesa, maka hasilnya tidak akan sempurna dan juga membantu mencapai ketenangan jiwa. Disitulah kita menghadap Ilahi, menghadap Sang Khalik, bertemu langsung walaupun kita tidak melihat rupanya. Disitulah kita menghambakan diri. Ketika kita mengucapkan Rabbil firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Betul-betul khusyuk, betul-betul kita mencapai ketenangan jiwa. Disitulah letak nikmatnya sholat. Tapi jika kalian tergesa-gesa sholatnya, tidak akan mendapatkan sedikit pun kenikmatan dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dengan benar, mendapatkan ketenangan jiwa, sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita melaksanakan sholat yang dulunya kita sering mencuri ayam tetangga, dengan sendirinya kita akan meninggalkan hal tersebut. Karena apa? Karena dengan melaksanakan sholat kita sudah mengenal yang namanya dosa, yang namanya mendapatkan pahala. Ya, ketika kita ingin melaksanakan hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar, pasti kita teringat kalau seandainya saya melakukan ini, bagaimana dengan sholat yang sudah saya lakukan? Pasti akan sia-sia. Makanya disebutkan mencegah perbuatan keji dan mungkar, menumbuhkan kedisiplinan. Ini paling penting. Contohnya, coba kalian lihat tentara, disiplin nggak mereka? Disiplin. Ketika tentara bilang ini jam 8 kita kumpul, semua 8 di lapangan, jam 8 kita pulang, hadir semua. Begitu juga dalam sholat. Jika kalian Allahu Akbar,
ketika panggilan sholat, biasakanlah terus bergerak ke kamar mandi, langsung berwudu. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa dengan kedisiplinan. Begitu kalian sudah selesai sholat, ibaratnya ini, kita merasa hari ini merdeka, lega. Jadi mau kita duduk santai dengan orang tua, dengan teman, sudah tidak lagi tergoda. Ini padahal lagi enak ngomong, sholat belum, langsung pikiran sholat. Tapi jika memang kita sholat tepat waktu, kita sudah plong, hutang kita sudah lunas, ya, maka disitulah akan lahir kedisiplinan. Terus menghilangkan kesombongan. Sholat adalah bukti ketundukan dan pengakuan bahwa segala kekuatan dan nikmat berasal dari Allah. Disitulah letak kita menghilangkan kesombongan. Karena apa? Dalam kehidupan ini semuanya kita bergantung pada Allah. Sakit, senang, sedih, duka, bahagia, semuanya dari Allah. Rezeki, nikmat, semuanya dari Allah. Kapan kita akan merasa bahwasanya itu semua dari Allah? Kita sudah terbiasa dengan sholat. Makanya usahakan jangan pernah tertinggal sholatnya. Apalagi sholat subuh. Nah, sholat subuh yang memang banyak tertinggal, alasannya tertidur Pak, nggak terbangun Pak. Padahal ketika kalian terbangunnya jam 6, langsung bangun, sebelum mandi, kalian sholat dulu, cuci muka, sikat gigi, sholat dulu. Lalu setelah sholat, kita mandi dulu sekolah. Ya, selanjutnya nah, kita lihat video sebentar tentang sholat 5 waktu. Apa itu sholat? Sedangkan arti sholat secara istilah itu yang ada beberapa rangkaian sholat. Yang pertama ada syarat sholat, yang kedua ada rukun sholat, yang ketiga sholat, yang keempat rukun sholat, dan yang keempat hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada syarat sah sholat, yang suci dari derajat najis, yang kedua wajib aurat, yang ketiga salah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Kemudian ada syarat wujud sholat, yaitu Islam kembali, orang berakal dan sampai dapat Islam kepadanya, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Rukun merupakan perbuatan dan ucapan yang ada di dalam sholat. Jika salah satu dari ucapan atau perbuatan ini tidak dilakukan, sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Sunnah sholat yang pertama itu adalah sunnah rakaat, yang kedua ada sunnah rakaat. Contoh dari sunnah rakaat ada duduk tasyahud awal, yang kedua membaca tasyahud awal, yang ketiga membaca shalawat Nabi pada tasyahud awal, dan yang terakhir membaca shalawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Sunnah rakaat ada 18, namun di antaranya yang pertama mengatur kedua tangan pada saat takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca takbir setiap kali akan waktu, kemudian bertawadhu, dan yang terakhir ada mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri.
Sudah? Sekarang coba kalian buka kertas lembar. Kita akan saya akan mencoba, saya akan memberikan pertanyaan yang sudah kita pelajari tadi. Ini izin ya, saya hapus ya. Saya akan melihat bagaimana daya ingat kalian tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Apakah meresap sama kalian atau tidak? Sudah? Buat di kertas, buat nama kelas pelajaran. Di sini terdapat 5 soal. Saya ingin kalian mengerjakannya. Coba kalian renungkan kembali yang tadi, apa yang dimaksud dengan sholat. Walaupun tadi saya lupa menjelaskannya secara langsung. Tadi kan ada di video tadi, sholat itu adalah apa, ya kan? Atau kalian mempunyai jawaban sendiri, boleh, dipersilakan. Lebih bagus jika punya jawaban sendiri. Terus kemudian syarat-syarat sah sholat. Yang tadi syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama apa, kedua apa? Itu kalian buat aja minimal 3. Ya. Syarat sholat yang nomor 2 minimal 3. Itu. Nomor 3 rukun sholat. Itu kalian buat semua. Ada berapa tadi? 13. Apa yang dimaksud dengan tumakninah hati kan? Dan yang kelima, berapa lama tumakninah dilakukan atau dikerjakan? Nah, saya bilang tadi kan? Ya? Gak usah, buat aja 1. Sholat adalah 2. Syarat sah sholat 1, 2, 3. 3. Rukun sholat 1, 2, 3 sampai 13. Oke, yuk. Saya kasih waktu 5 menit kalian mengerjakan soal-soal yang mudah ini, yang sangat mudah. Setelah ini selesai, kita akan mengerjakan tugas kelompok, di mana per kelompok mempunyai pertanyaan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Semuanya wajib dikumpulkan ya. Mudah soalnya kan? Nah, mudah. Boleh juga dikerjakan tidak mesti berurut. Misalnya nomor 1, terus setelah nomor 1 yang lebih mudah nomor 4, langsung nomor 4 boleh. Tidak mesti berurut ya.
Ibnu, yuk silakan Ibu terus. Gimana Ibnu? Waktu 1 menit lagi. Adibah, tolong dikumpulkan semua. Ya, ya boleh dikumpulkan aja. Semua ya. Nanti akan saya periksa siapa yang kira-kira mendengarkan apa yang saya sampaikan, siapa yang kira-kira tidur. Mungkin ada yang tidur tadi sewaktu saya menjelaskan. Lelah semuanya? Ada lelah? Lelah? Mana suaranya? Lelah enggak? Lelah. Oke. Setelah ini kita melakukan pemanasan dulu sebentar. Sebelum kita kerjakan tugas kelompok, yang kelompoknya sudah saya bagikan, ya kan? Nah, tiba waktunya apa? Ya. Coba semuanya tolong berdiri. Sudah? Tolong tangannya ke atas semua. Biar penat, biar suntuk, ngantuknya hilang. Sudah? Sudah? Mana suaranya? Sudah? Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu videonya bagaimana. Nanti jika memang ada yang kurang mengerti, akan Bapak jelaskan bagaimana speaking kita pada hari ini.
Bapak bilang di sini subuh. Nah, subuh berarti ditangkap. Subuh panjang. Bisa. Asal lebih banyak lagi. Balik. Subuh. Oke, silakan duduk. Paham ya? Sekarang akan kita coba. Ayo semuanya cari pasangannya masing-masing. Sudah? Tentukan terus siapa yang menempuh, siapa yang menghindar. Ya. Sebelum kita mulai, ketika saya mengucapkan konsentrasi, jawabannya apa? Konsentrasi dimulai. Semangatnya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, semangatnya masih kurang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya. Ya coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, yuk. Menghindar. Dimulai ya. Oke, semuanya. Isya. Dibuka lebar kan? Zuhur. Maghrib. Subuh. Nah. Sekali lagi ya. Fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai lagi. Maghrib. Asar. Isya. Maghrib. Konsentrasi. Oke ya. Belum kan? Belum cukup kan? Maghrib. Subuh. Nah. Lagi. Sekali lagi ya. Semuanya ya. Nizam, konsentrasi, jangan pikir, oh ini bapak pasti yang ketiga langsung subuh. Nggak tentu, karena dia itu 10 baru subuh. Ya, asar, isya, maghrib. Jangan cepat dulu dicair, konsentrasi, dan subuh. Nah, sudah? Sudah hilang punanya? Sudah hilang ngantuknya? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Kembali. Nah, sekarang waktunya saya memberikan tugas kelompok 1, 2, 3, berarti ada 3 kelompok yang akan membuat tugas presentasi ke kelompok. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, setiap kelompok diwakili oleh 2 orang. Nanti siapa yang maju itu kalian sendiri yang akan menentukan siapa yang membaca, siapa yang mendampingi di depan kelas. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini kasusnya tentang sholat yang terburu-buru, seperti kelompok tadi kan, sholat yang tergesa-gesa. Kelompok 2 kasusnya lupa sujud, lupa anggota sujud, anggota tubuh apa saja ketika menyentuh lantai kita sujud. Dan kelompok yang ketiga tentang kebersihan dan kehati-hatian. Baik, semuanya, ayo segera jawab. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan jawabannya boleh di belakang lembar kertas. Dimulai dari sekarang.
Setiap anggota kelompok wajib memberikan apa? Masukan, wajib memberikan jawaban, wajib ikut andil dalam menjawab. Jangan cuma bergantung pada satu atau dua orang saja. Ini saya berikan waktu 10 menit saja ya, kalian mengerjakannya. Ayo yang lainnya ikut juga cari buku terus, jawabannya apa, kasih masukan sama juru tulisnya. Oh, nomor 1 ini jawabannya, silakan. Oh, nomor 2 ini tulis. Soalnya mudah kan? Soalnya terlalu mudah. Bukan mudah. Kalau yang jumlahnya 6, kalau semua dia boleh 3. Oh boleh. Ayo Ibnu, buka bukunya terus, cari di mana ada masukan, di mana ada bahan untuk jawabannya. Berikan pendapatnya kepada temannya. Masing-masing nanti mempresentasikan ke depan. Waktu 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semangat. Mudah soalnya? Mudah. Pak, soalnya mudah, jawabannya sulit. Ya, Ibnu. Satu menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Semuanya harus siap. Siap tidak siap, harus siap.
Sudah? Satu menit lagi. Kalian pasti bisa. Jangan pernah pesimis, tapi hiduplah dengan optimis. Tiga 30 detik lagi. Yuk, sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tolong kumpulkan semuanya dari 3 kelompok. Yuk, sudah. Sekarang saya akan melihat presentasi yang akan setiap kelompok diwakili oleh 2 orang. Kita mulai dari kelompok yang kedua, yang beranggotakan Putri Latifah, Akila Sinas, Selvi Anissa, M. Al-Kibaraki, Ibnu Batutah, dan Raka Al-Falu. Yuk, 2 orang saya akan maju. Maka mereka akan menjawab atau membahas atau membacakan kasus tentang lupa anggota sujud. Silakan. Pertanyaan diskusinya, yang analisis dan jelaskan mengapa gerakan sholat sekecil sujud pun harus dilakukan dengan sempurna. Silakan. Maju ke depan. Berdua. Jangan lupa membaca salam. Boleh di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Sinas. Akan mempresentasikan Hasil daripada tugas. Suaranya ya. Baca. 1. Jelaskan tentang perbuatan umum yang wajib tempat sholat ketika sujud. Jawabannya. Jadi kedua telapak tangan, kedua lutut, untuk kedua kaki. Terus. Apakah sujud termasuk dalam rukun sholat? Jika ya, bagaimana rukun sholat kalimat yang sujudnya tidak sempurna, lupa meletakkan semua anggota sujud? Jawabannya. Sujud adalah pilih rukun sujudnya tidak sempurna, tidak sah, harus ulangi. Berarti tidak sah. Ya, jadi tidak. Dalam konteks profil pelajar Pancasila, berkenalan kritis, analisis dan jelaskan mengapa gerakan sholat sujud pun harus dilakukan
ketulusan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1 yang beranggotakan Siti Khaila, Ania Ifana Dersa, Fatimah Putih, Farel Alvaro dan Muhammad Dizam. Dipersilakan tentang sholat yang terburu-buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Siti Khaila? Kalian bisa panggil aku Khaila. Dan ini kelompok itu, makanya ada Ifana Dersa sampai kelompok 1. Jelaskan, apakah tempat tidak masuk dalam bentuk sholat? Ya, semuanya masuk dalam bentuk sholat. Semuanya termasuk dalam bentuk sholatnya. 2. Tidak sah jika kita menggunakan semak dena. Bagaimana cara Rizky mengatasi gangguan terhadap bacaan Al-Fatihah? Jika Rizky melakukan Al-Fatihahnya, maka dia harus mengulang bacaan tersebut hingga yakin sempurna. Nomor 3, berikan saran konkret dari sudut pandang hikmah sholat agar Rizky dapat melaksanakan sholat dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru. Disarankan untuk datang ke masjid lebih awal agar tidak terburu-buru. Fokus pada hikmah berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Oke, semuanya tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir kelompok 3 yang beranggotakan Akila, Shenasa, Naifa, Selvi Anissa, M. Alfi Bayhaqi, Ibnu Batuta. Oleh kelompok 2. Kelompok 1, maaf ya. Kelompok 2, Adiba Aufa Kahanta, Alia Adiba Azhara, Naifa Zahara, M. Arif Al-Ghafa dan Rafi Al-Shidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami? Sebelumnya, perkenalkan saya Adiba Aufa Kahanta Dan saya Alia Adiba Azhara. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Soal pertama, jelaskan kedudukan suci dari hadas dan najis dalam ibadah sholat, termasuk kategori apakah syarat ini, syarat sah atau syarat wajib. Jawabannya adalah suci dari hadis dan najis adalah syarat sah sholat. Artinya, sholat tidak akan dianggap sah jika syarat ini tidak dipenuhi. Meskipun rukun-rukunnya dilakukan semua, syarat ini mencakup badan, pakaian, dan tempat sholat. Soal kedua, bagaimana seharusnya Siti bersikap ketika ia yakin pakaiannya bersih tetapi ragu saat sholat? Apakah ia harus membatalkan sholatnya dan mengulang? Jawabannya adalah Siti harus bersikap hati-hati dan mengambil tindakan yang menghilangkan keraguan. Prinsip hati-hatian dalam fikih. Jika hal tersebut terlihat dan ia yakin najis terjadi sebelum atau saat sholat, sholatnya tidak sah dan ia harus membersihkan najis pada pakaiannya. Jika memungkinkan, lalu berwudu kembali dan mengulang sholatnya. Namun, jika ia hanya ragu dan tidak yakin, ia bisa melanjutkan sholatnya. Tetapi, dalam kasus ini, karena ia melihat mudah dan menduga najis, langkah terbaik adalah mengulang untuk hati-hatian. Soal ketiga, kaitkan kasus Siti dengan topik pelajaran rahmatan lil alamin istiqomah. Bagaimana prinsip istiqomah dalam membantu Siti menjaga kehati-hatian dalam bersuci? Jawabannya adalah kaitkan dengan PPNA istiqomah. Prinsip
konsisten dalam konteks ini berarti konsisten menjaga kebersihan dan kesucian diri sebagai persiapan sholat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasikan kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan semuanya. Baik. Hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang sholat, di mana dapat kita simpulkan yang pertama, sholat merupakan tiang agama yang jika suatu bangunan tidak mempunyai tiang, jika tiangnya roboh, maka bangunan tersebut juga akan ikut roboh. Yang kedua, pelajaran untuk hari ini bagaimana? Apakah semuanya menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Dan juga untuk minggu depan kita akan belajar tentang zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berarti terus kemudian hari ini cukup sekian saja. Sebelum kita belajar pulang, marilah semua Muhammad Nizam coba pimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon minta maaf. Mungkin tadi ada dua patah kata Bapak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok penelitian yang pulang, lalu kelompok tengah dan kelompok akhir. Siapa?